Don't you touch her. There ain't gonna be nothing else to be afraid of. I promise. Find out who did this. Yeah, you better. I'm sorry! Sorry! Mr. Kuklinski, do you have any regrets? Film ini dimulai dengan wawancara terhadap Richard Kuklinski, seorang pria bertampang dingin yang mengenang kembali titik awal kehidupannya sebagai pembunuh bayaran. Cerita membawanya kembali ke Jersey City, New Jersey pada tanggal 29 April 1964 ketika ia berkencan untuk pertama kalinya dengan seorang wanita bernama Deborah. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi dan mulai mengobrol santai. Richard mengaku bekerja sebagai pengisi suara untuk kartun-kartun Disney, meskipun itu adalah bohong. Ia tampak tertutup dan canggung dalam berbicara, sementara Deborah juga tampaknya pemalu karena Richard tak banyak bertanya balik. Setelah kencan berakhir, bibi Deborah kemudian datang menjemputnya, sementara Richard langsung menuju ke tempat biliar bersama teman-temannya. Mereka membicarakan Deborah dan salah satu dari mereka yang bernama Ear mengatakan bahwa ia mengenal Deborah karena pernah berkencan dengan temannya. Hey, which one of these guys dates that girl Deborah? Earl, have some fucking respect, okay? His future wife you talking about. Perkataan itu tentunya membuat Richard kesal karena dia sudah jatuh hati kepada Deborah. Permainan mereka kemudian memanas dan setelah kalah, Ear kemudian keluar dengan marah. Good luck getting your dick in her. Namun ketika ia membuka mobilnya, Richard diam-diam muncul dari belakang dan menyayat leher Ear dengan pisau, membunuhnya tanpa ekspresi. Setahun kemudian, pada 14 September 1965 di Elmer, New Jersey, Deborah sudah menikah dengan Richard dan melahirkan anak perempuan mereka. Congratulations, you're a father. Setelah itu, Richard kembali ke tempat kerjanya di sebuah laboratorium film panas. Ia bekerja di bawah Roy Lepron yang kemudian menelponnya karena ada permintaan dari pelanggan untuk mengambil film. Karena kelelahan dan masih kekurangan 7 kotak film, Richard kemudian memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Namun di luar lab, datanglah sebuah mobil berisikan 3 orang pria, yaitu Roy DeMeo, kemudian Josh Rosenthal, dan terakhir adalah Mickey Spicoli. Mereka mencari bos bernama Dino. Meski Richard menjelaskan bahwa Dino tidak ada, Roy tetap memaksa masuk ke dalam lab. Mereka kemudian tidak menemukan Dino dan malah memukuli serta mengancam Richard. Sebelum pergi, Josh menyuruh Richard untuk datang ke Gemini Longe keesokan harinya. Yes? You think I'm a spoiled brat? If we could afford an apartment in... Keesokan harinya, setelah merawat putrinya, Richard kemudian datang ke Gemini Longe. 3 pria itu kemudian mencoba menakutinya dengan menodongkan sebuah pistol, namun Richard tetap tenang tanpa ekspresi. Why do you act like you don't give a shit? Come on, you gotta feel something for somebody. What do you want? Kuklinski. Fucking guy's cold as ice. Sorry, but you're out of a job. Yeah. You did something nice for somebody. You could follow orders. You got everything to gain. Sorry, but you're out of a job. Ketika ada pengemis yang mengetuk jendela mobil, Roy kemudian memanfaatkan situasi untuk menguji Richard. Ia menyuruh Richard untuk membunuh pengemis tersebut. Tanpa ragu, Richard kemudian langsung melakukannya. This is for you. Not that big of a deal, is it?
need you, Sicoli or Josh here's gonna get in contact. Sure. Sejak saat itu, Roy kemudian memperkerjakannya sebagai pembunuh bayaran. Tugasnya adalah menagih hutang dan membunuh target-target. Uang yang didapatkan Richard semakin banyak dan ia mampu memberikan kehidupan mewah untuk keluarganya. Kemudian pada 5 Mei 1975 di Dumont, New Jersey, Richard membawa teman-teman lamanya yaitu Terry dan Dino bersama istri mereka untuk makan malam mewah. Mereka membahas kehidupan masing-masing. Salah satu istri teman kemudian dengan polos menyebut bahwa Richard bekerja di industri film panas. Namun Deborah menutupinya dengan mengatakan bahwa Richard bekerja di bidang pertukaran mata uang. Setelah itu mereka pulang dan menikmati malam bersama. Pada 13 Februari 1976, Josh melakukan transaksi narkoboy dengan 2 orang Kuba di Lower East Side, Manhattan. Ia membunuh mereka dan mencuri uangnya. Sementara itu, Richard dan Deborah sedang bermesraan di rumah ketika anak bungsu mereka bernama Betsy terbangun karena mimpi buruk. Mereka berbicara soal perang Vietnam sebelum menyuruh anak-anak kembali tidur. Keesokan harinya, Leo, yaitu seorang utusan mafia, mendatangi Roy dan memberitahukan bahwa keluarga Gambino tahu bahwa Josh membunuh 2 orang mereka dan kini ingin membalas dendam. Leo menyarankan agar Josh disingkirkan, tetapi Roy menolak karena ia sudah menganggap Josh seperti anaknya sendiri. Coked out delivery boys. Who gives a shit about that? You understand they're gonna come after you and him no matter what? Do you fucking understand that in your fucking thick head? Even people you consider friends are gonna come after you. They already started spreading the word where to find them. Clean it up. Di rumah Kuklinski, anak perempuannya yang bernama Annabelle kemudian membantu Richard untuk merapikan dasi sebelum sekolah. Setelah mengantarkan mereka, Richard kemudian pergi menjalankan pekerjaannya. Ia mendatangi sebuah hotel tempat Marty dan seorang wanita panggilan bernama Alex sedang berada. Marty sedang merekam video panas saat Richard mengetuk pintu. Setelah Marty selesai bicara lewat telepon dengan Roy soal Josh, Richard hendak membunuhnya. Marty disuruh berdoa, namun itu tak menyelamatkannya. Richard menembaknya hingga tewas. I'll give you some time. God, please! Please! I'm not feeling nothing. I think God's big. Saat hendak pergi, Richard kemudian menyadari ada seseorang yang bersembunyi di lemari. Ternyata Alec masih di sana. Meski sempat ragu, Richard kemudian membiarkannya untuk kabur. Di luar hotel, Richard kemudian bertemu dengan Robert Pronge atau dikenal sebagai Prezi yang membantunya untuk kabur dengan meledakkan gedung itu menggunakan bahan peledak dari truk es krim miliknya. Richard kesal karena Alex menjadi saksi, namun ia menegaskan bahwa ia tak membunuh wanita dan anak-anak. Prezi kemudian kecewa dan menegaskan bahwa Richard kini berutang padanya. The captain, the ship go down. You owe me a window, Polak. Yeah, I'll pay back someday. Malam berikutnya, Roy memanggil Richard dan mengungkapkan kekecewaannya karena Richard membiarkan saksi hidup. Roy juga menjelaskan bahwa keluarga Gambino mulai menargetkan mereka dan memutuskan untuk menghentikan operasi sementara waktu. Notorious for keeping their fucking mouth shut. Doesn't even know me. Thing is, I'm getting paranoid, Polak. I told you to zip it the fuck up. You get it now? For now, you decommission. I need to work, Roy. I'm good at what I do. Some money hold you over. Richard didepak dari pekerjaannya. Ia kesal dan bingung karena kini kehilangan sumber penghasilannya. Suatu hari, Richard mengunjungi penjara Trenton State, yaitu tempat kakaknya Joy dipenjara karena memperkaos dan membunuh seorang anak berusia 12 tahun.
Mereka sempat berbincang namun berujung pada pertengkaran. Joey mengatakan bahwa Richard tidak lebih baik darinya dan suatu saat akan berakhir di penjara juga. Richard kemudian meninggalkannya dengan kesal, sementara Joey meneriakinya dari balik jeruji. You're gonna end up just like me, right? You're fucking face. Take care! Hey! I can't stand it! Richard kemudian pergi bersama keluarganya ke taman bermain es dan menyaksikan anak-anaknya bermain. You're the one holding down the house. That's all I'm saying. His own schedule these days. Saat hendak pulang, Richard secara tak sengaja menyenggol mobil lain. Pria dari mobil itu kemudian keluar dan mulai memakinya. Ketika Richard keluar dari mobil, pria itu ketakutan dan kembali masuk ke dalam mobilnya. Tapi saat pria itu mengumpat ke arah keluarganya, Richard kemudian murka dan mengejarnya di jalanan. Deborah dan anak-anaknya pun kemudian ketakutan. Kejar-kejaran itu baru berhenti saat taksi memblokir jalan mereka. Di rumah, Deborah marah besar dan Richard meminta maaf. Ia kemudian masuk ke kamar mandi dan teringat masa kecilnya saat ia dan kakaknya disiksa oleh ayah mereka yang kejam. Di malam yang sama, Deborah menanyakan kondisi Richard yang makin berubah dan sangat dingin. Richard tak mampu mengendalikan emosinya, membanting barang-barangnya dan teriak. Namun kemudian ia menjelaskan bahwa semua itu karena ia hanya ingin melindungi keluarganya. Keesokan harinya, Richard bertemu lagi dengan Prezi. Karena sama-sama tak punya pekerjaan, mereka sepakat untuk bekerja sama. I'm currently unemployable, except maybe by the red who turned me in. I'm good at my job. I'll make it worth your while. Just because you fucked up doesn't mean I owe you shit. You take care of the details, I do the hit. Richard akan membunuh dan Prezi akan mengurus teknis serta menyimpan jasa dalam freezer di truk es krim. Mereka kemudian di tubuh korban, membekukannya, lalu membuangnya saat kondisi aman. Meski pekerjaannya mengerikan, Richard tetap bisa hidup mewah bersama keluarganya. Di Gemini Longe, Roy akhirnya membunuh Joe sebagai cara untuk menenangkan keluarga Gambino. Meskipun berat, Roy merasa itu satu-satunya cara. Di bioskop, Leo bertemu dengan Prezi dan memintanya untuk membunuh seseorang agar tampak seperti kematian alami. Ia menawarkan $40.000 dan tambahan $10.000 jika kematian korban terlihat sangat wajar. If I didn't have to leave the house, I wouldn't. You sure Leo said 40? Yeah, an extra 10 if it looks like natural causes. Sneeze on him, one spray, he's done. Hitting Roy's man could complicate that. Prezi dan Richard kemudian mulai merencanakan pembunuhan dengan menggunakan sianida. Mereka kemudian pergi ke sebuah bar dan Richard menyebarkan serbuk sianida ke wajah targetnya. Pria itu kemudian batuk lalu tewas secara perlahan-lahan. Saat akan pergi, Terry, yaitu teman lama Richard, memanggilnya dan meminta pekerjaan. Richard kemudian mengabaikannya dan segera pergi. What can I do for you, Terry? I could use some work. Take care, though. Good to see you, Di rumah,
Richard bersiap untuk ulang tahun Annabelle yang ke-16. Saat pesta berlangsung, anak buah Roy datang untuk menjemput Richard. Di dalam mobil, Roy kemudian mendorongkan pistolnya karena tahu bahwa Richard bekerja untuk Leo dan Prezi. Namun ketika Annabelle mendekat ke jendela mobil, Roy memerintahkan anak buahnya agar tidak menyentuhnya dan melepaskan Richard. I have guests. My whole family's there. You're doing hits with Freezy for Leo. Are you gonna send me to another fucking funeral? We'll talk to your friend Terry. Seems poor sons and bitches thinking their dads. Daddy? You best be looking over your shoulder. Your whole fucking family. Di rumah, Richard kemudian memarahi Terry karena curiga bahwa Terry telah membocorkan informasi, namun Terry membantahnya. Pada hari Natal, Prezi kemudian terus menghubungi Richard untuk pekerjaan baru. Richard yang kesal tetap menerima pekerjaan itu. Ia memberi tugas ringan kepada Terry dan mereka berpisah. Di pemakaman, Richard kemudian menemui Leo dan menagih uang yang dijanjikan. Namun, Leo menolak memberikannya dan mengancam akan membuka identitas asli si Richard. Terpancing emosi, Richard kemudian menembaknya hingga tewas, lalu meninggalkan jasad Leo di dalam mobil. Tak lama setelah itu, ia menerima panggilan bahwa Annabelle mengalami kecelakaan tabrak lari dan dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Richard bertengkar dengan Deborah yang marah karena pekerjaan Richard membuat mereka dalam bahaya. What did cops say? 3 blocks from our house. I'm gonna find out who did this. Yeah, you better. Richard kemudian bertemu dengan Prezi di taman, dan karena merasa dikhianati, ia kemudian mencekiknya hingga tewas. Richard kemudian kembali ke rumah sakit dan bertemu dengan Dino yang memberitahunya bahwa Terry ditemukan tewas di tempat sampah. Polisi kemudian mulai menyelidiki pembunuhan berantai yang dilakukan seseorang pria berjuluk The Iceman. Richard kemudian bertemu dengan Dominic, seorang pembunuh bayaran lain, dan mereka bekerja sama dengan metode cyanida. Split you with his payment 50-50, okay? That shit to you by next week, you know? But I gotta keep that low key, you know? They want a piece of every fucking thing. I'm Polish. I work for everybody. Saat hendak menjalankan tugas baru, Richard kemudian curiga dengan cyanida yang diberikan oleh Dominic. Ia mencoba memberikannya ke seekor anak kucing, namun kucing itu tidak mati. Ketika ia menyalakan mobil, polisi langsung mengepung dan kemudian menangkapnya. Ternyata Dominic adalah agen rahasia. Butuh 5 polisi untuk melumpuhkan Richard yang besar dan kuat. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Di persidangan, keluarganya tetap hadir. Film ini kemudian ditutup dengan wawancara Richard di usia tua. Ketika ditanya apakah ia menyesal, ia menjawab bahwa dia tidak menyesal. Ia hanya menyesal telah menyakiti orang-orang yang paling berarti baginya, yaitu keluarganya. Dia berharap keluarganya bisa memaafkannya. But I hurt people that mean everything to me. But the only people that mean anything to me.
Film The Iceman ini memberikan gambaran yang kuat tentang bagaimana kehidupan ganda yang penuh kebohongan dan kekerasan pada akhirnya akan menghancurkan semua hal yang paling berharga dalam hidup seseorang. Richard Kuklinski menjalani kehidupan sebagai suami dan ayah yang tampaknya normal, namun di balik itu ia adalah pembunuh bayaran berdarah dingin. Meskipun ia bekerja keras demi keluarganya, pada akhirnya tindakannya justru membawa penderitaan bagi keluarganya. Film ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa mulia niat seseorang, cara yang salah tetap akan membawa konsekuensi yang buruk. Kekerasan, kebohongan, dan pengkhianatan tidak bisa menjadi jalan untuk melindungi orang yang kita cintai. Kita belajar bahwa cinta dan tanggung jawab tidak bisa dipisahkan dari kejujuran dan moralitas. Sebab ketika seseorang memilih jalan gelap, cepat atau lambat, kegelapan itu akan menelan semua cahaya yang ia miliki, termasuk keluarganya sendiri. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Melong Film doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan dibahagiakan dalam setiap hari-harinya. Amin. Oke, terima kasih banyak. See you next time and bye-bye.